Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif selaku pembimbing mata kuliah Metodologi Studi Islam YN Kediri, dan tak lupa kepada teman-temanku yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang eh, metodologi studi Islam, yaitu subbab agama sebagai doktrin. Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak. Saya asal dari Kediri dan kelompoknya saya sendiri. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa subbab yang saya jelaskan pada bab ini, yaitu agama sebagai doktrin. Ada beberapa yang dikaji dalam hal ini, yaitu tentang pengertian doktrin, terus Islam sebagai doktrin, terus bentuk-bentuk penyikapan doktrin, terus ada lagi Islam sebagai produk budaya dan fungsi budaya. Langsung saja ke pengertian doktrin ya. Yang pertama, doktrin berasal dari bahasa Inggris, yaitu doktrin yang berarti aliran. Selain kata doktrin, sebagaimana disebut di atas, terdapat kata doktrinatur yang berarti yang bersifat teoritis, yang tidak pasti, yang tidak praktis. Contoh doktrinatis idea berarti gagasan yang tidak praktis. Oke, lanjut yang kedua, yaitu Islam sebagai doktrin. Yang dimaksud dengan Islam sebagai doktrin di sini adalah memandang Islam sebagai wahyu Allah, sebagaimana ajarannya terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang diyakini kebenarannya dan bersifat mutlak. Islam sebagai doktrin adalah ajaran agama yang semestinya atau yang normatif, bukan yang senyatanya atau historis. Kemudian berdasarkan pada definisi di atas, inti dari Islam adalah wahyu, dan wahyu itu adalah Al-Quran. Studi Islam dari sisi doktrinal kemudian menjadi sangat luas, yaitu studi tentang ajaran Islam baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam As-Sunnah, serta ada yang menjadi penjelasan kedua sumber tersebut dengan melalui ijtihad. Akan tetapi, doktrin Islam yang paling pokok adalah trilogi, yaitu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Yang berikutnya yaitu bentuk penyikapan doktrin. Ada beberapa bentuk-bentuk penyikapan doktrin dalam kehidupan ini, yaitu ada 3, yaitu eksklusivisme, yang kedua inklusivisme, yang ketiga pluralisme. Yang pertama, eksklusivisme, yaitu yang suatu sikap yang menganggap agamanya sendiri atau kelompoknya itu sebagai yang paling benar. Itu tidak mau kalah intinya. Intinya semuanya salah, yang benar itu hanya saya. Intinya gitu. Terus yang kedua yaitu inklusivisme, yaitu suatu paham, suatu sikap yang menerima dan toleran terhadap adanya tataran-tataran yang berbeda. Sikap demikian terpaksa membuat kebenaran bersifat relatif murni. Inklusivisme dalam suatu komunitas merupakan suatu kelompok yang jumlahnya minoritas, karena pada kenyataannya eksklusivisme menjadi lebih besar dan dominan dalam komunitas beragama tersebut. Tapi
Namun, belajar dari pengalaman-pengalaman praktik keagamaan, eksklusivisme mempunyai dampak yang kurang baik karena tidak terlepas dari pergulatan politik atas paham tersebut. Jadi ada dampak baik dan ada dampak buruknya ya. Terus yang ketiga yaitu pluralisme. Pluralisme yakni memiliki sikap menyamankan dan menyejajarkan semua kebenaran agama, sekalipun pada dasarnya memiliki perbedaan. Dan ini yang kita tahu paham pluralisme seperti pada almarhum Gus Dur, yaitu semua agama dirangkul. Kita itu sama dalam konteks sosial, tapi tidak ada perbedaan dalam konteks sosial. Kita tetap merangkul semuanya yang berbeda agama, berbeda suku, budaya. Itu merupakan konsep pluralisme. Walaupun berbeda agama tetapi tetap bertoleransi gitu. Yang selanjutnya yaitu Islam sebagai produk budaya. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Islam merupakan agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Agama Islam disebut juga agama samawi. Selain agama Islam, Yahudi dan Nasrani juga termasuk ke dalam agama samawi. Oke, yang kelima yaitu fungsi budaya. Ada beberapa fungsi yang dihasilkan dari budaya itu sendiri. Yaitu fungsi budaya yang pertama yaitu sebagai batas. Maksudnya adalah budaya itu berperan sebagai penentu batas-batas, yaitu budaya menciptakan batas perbedaan atau yang membuat unik suatu organisasi dan membedakannya dengan organisasi lainnya. Itu mempunyai batasan tersendiri yang memiliki ciri khas. Yang kedua yaitu identitas. Budaya menuntut rasa budaya memuat rasa identitas suatu organisasi. Yaitu fungsi budaya yang kedua ini adalah menciptakan suatu ciri khas tersendiri. Oh, ini identitasnya, contohnya budaya Batak. Itu ciri khasnya gini. Terus budaya Madura, kalau orang Madura itu sukanya membawa celurit. Itu termasuk identitas dari budaya mereka. Yang ketiga yaitu komitmen. Budaya memfasilitasi lahirnya komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan individu. Yaitu maksudnya adalah budaya itu melatih kita untuk hidup bersama-sama, untuk mementingkan kebersamaan, mementingkan halayak umum daripada kepentingannya sendiri. Tuh. Terus yang terakhir yaitu stabilitas. Budaya meningkatkan stabilitas sistem sosial karena budaya adalah perekat sosial yang membantu menyatukan organisasi dengan cara menyediakan standar mengenai apa yang sebaiknya dikatakan dan dilakukan. Yaitu maksudnya adalah stabilitas yang dimaksudkan di sini adalah untuk menjadi perekat intinya, untuk mengatur semua kehidupan sosial manusia, yaitu adalah etika-etika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari mewakili dari kelompok 7. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan atau kritik dan saran bisa
didiskusikan lagi di komen atau di grup nanti ya. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.